Banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana. Beda tipis perbedaan antara idealisme dan kenaifan. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat. Ini bukan berita hukum biasa. Sebuah nama besar, dari pendiri startup ikon Indonesia hingga Menteri Pendidikan, kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nadiem Makarim, yang dulu disebut-sebut menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk percepat digitalisasi pendidikan, kini justru menghadapi dakwaan triliunan rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada periode 2019-2022, Kemendikbudristek di bawah Nadiem Makarim menggulirkan program besar-besaran pengadaan laptop Chromebook dan sistem manajemen digitalnya. Tujuannya, digitalisasi pendidikan Indonesia. Namun sekarang program tersebut berujung menjadi kasus hukum besar, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Ini bukan hanya soal staf atau konsultan, kesalahan besar ada di meja sang mantan menteri. Dakwaan jaksa memasukkan klaim bahwa Nadiem mengetahui masalah teknis Chromebook namun tetap mendorong program itu berjalan. Inilah plot twist pertama, beberapa pihak menimbulkan pertanyaan. Apakah Nadiem menjalankan kebijakan ini atas perintah Presiden Jokowi sebagai bagian dari strategi digital nasional? Nadiem tegas membantah semua tuduhan penerimaan uang 809 miliar rupiah dan memperkaya diri sendiri. Katanya dakwaan itu tak jelas mekanismenya. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menerima dana itu, dan bahwa penyelenggaraan program ini adalah bagian dari kebijakan publik, bukan untuk menguntungkan pribadi. Plot twist kedua muncul di ruang publik. Beberapa pihak mengaitkan tuduhan hukum ini dengan narasi politik yang lebih besar, termasuk klaim bahwa mengeksekusi kebijakan atas instruksi presiden bisa membuka interpretasi hukum yang luas. Publik pun terpecah. Apakah ini penegakan hukum tegas, atau justru pertarungan politik kebijakan? Program digital pendidikan memang berpotensi revolusioner. Tapi jika tata kelolanya buruk, dampaknya justru berbalik pada rakyat. Kasus ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana masa depan digitalisasi pendidikan di Indonesia setelah skandal ini? Kebebasan saya dirampas, nama baik saya dirampas, bahkan hak bicara pun saya dirampas. Tadi disaksikan lagi bahwa hari ini Pak Nadiem tetap nggak boleh bicara, dibawa cepat-cepat ke bawah dengan tidak jelas alasannya apa. Ini banyak alasan-alasan yang juga kita tidak jelas. Misalnya tadi audit BPKP takut sekali diberikan kepada kita. Itu juga ada apa? Ada apa dengan audit BPKP tersebut? Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pak Nadiem membuat pesan tertulis yang ingin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menulis surat ini untuk dibacakan penasihat hukum saya. Walaupun saya sedih dengan penolakan eksepsi hari ini, saya akan selalu menghormati proses hukum. Terima kasih saya kepada masyarakat yang memberikan saya kesempatan untuk didengar. Saya sangat bersyukur melihat dukungan publik dan keluarga saya. Alhamdulillah,
Google sudah membuka suara. Ini kawan-kawan sudah ketahui, Google sudah banyak statementnya dan menjelaskan secara terang benderang bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan Nadiem. Karena mayoritas investasi Google ke Gojek sudah masuk sebelum Nadiem menjadi menteri. Google pun mengkonfirmasi bahwa mereka bukan vendor dalam pengadaan. Mereka hanya penyedia software. Google menyebut Chromebook adalah laptop nomor 1 di dunia untuk pendidikan dan bisa digunakan tanpa internet. Ya, ini Chromebook bisa digunakan tanpa internet. Semoga ini menjawab berbagai narasi sesat yang tersebar selama berbulan-bulan. Saya juga sudah meminta Gotoh untuk membuka suara mengenai tuduhan bahwa saya menerima keuntungan 809 M. Dokumentasi Gotoh lengkap dan akan membuktikan bahwa saya tidak menerima sepeser pun dana atau keuntungan. Bahkan dana itu kembali seutuhnya ke PT Akap. Itu ada catatannya. Dan catatan itu nggak bisa direkayasa karena tertulis dengan jelas. Dan tidak ada hubungannya dengan Google maupun kementerian. Saya begitu kecewa kekeliruan investigasi bisa dijadikan alasan untuk menahan saya. Tim penasihat hukum saya sudah meluncurkan buku putih di akun IG saya Nadiem Makarim, yaitu dokumen 28 halaman di mana fakta-fakta kasus saya bisa dibaca siapapun. Kami terus mengupayakan transparansi agar publik bisa menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Saya berharap sidang saya bukan menjadi perdebatan narasi, tapi menjadi sumber penerangan fakta dengan data. Kebebasan saya dirampas, nama baik saya dirampas, bahkan hak bicara pun saya dirampas. Tapi yang tidak bisa dirampas adalah kebenaran. Satu persatu fakta akan terbuka dan ya saya yakin Allah akan memberi jalan untuk kebenaran. Dengan hormat, Nadiem Makarim.